Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat malam Jemaat Healing Harmony. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada malam hari ini bersama dengan kami Healing Harmony Singers. Bersatu hati kita mau membawa pujian dan sembah kita kepada Tuhan. Malam hari ini kita percaya bahwa di segala keadaan, di setiap musim kehidupan yang kita lalui, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Oleh karena itu terus percaya, terus memandang Yesus, mengikuti Yesus seumur hidup kita.
selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari bawa pujian kita lebih lagi di hadapan Tuhan, sama-sama katakan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk
Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Pujian yang baru saja kami Healing Harmony naikkan mengatakan bahwa di dalam Yesus harapan kita tidak pernah hilang. Saudara, sesungguhnya setiap manusia pada dasarnya tidak memiliki kemampuan untuk melihat dan mengetahui secara tepat dan benar bagaimana keberadaan dirinya, keberadaan hidupnya di hari-hari mendatang atau di hari esok. Kita tidak akan mampu melihat secara pasti menembusi ruang dan waktu kira-kira 5 atau 6 tahun ke depan. Tetapi saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, setiap kita pasti memiliki impian, pasti memiliki harapan bahwa Allah sanggup memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Dengar saudaraku, impian, harapan, visi tentang sesuatu yang besar dan mulia terjadi dalam hidup kita itu gratis. Sekali lagi, bermimpi atau berharap akan sesuatu yang besar dan mulia terjadi dalam hidup kita itu gratis. Artinya kita tidak perlu mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk bermimpi sesuatu yang hebat jadi dalam hidup kita. Jadi milikilah mimpi yang besar tentang hari esok kita. Tetapi satu hal yang mesti kita mengerti dan pahami bahwa Allah berotoritas mengatur dan menentukan setiap kehidupan kita. Setiap kita dapat merancang berbagai hal hebat untuk menggapai setiap mimpi dan harapan kita, namun harus selaras dengan apa yang Allah inginkan dari kehidupan kita. Amsal 19 ayat 21 mengatakan, banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sementara dalam Yesaya 55 ayat 8 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Saudara, Tuhan Allah yang menciptakan kita juga membentuk kita dengan begitu unik. Ia Allah yang setia menuntun kita melalui rentangan waktu yang kita lalui untuk membawa kita menggapai peran dan perangai apa yang Ia sudah tetapkan bagi kehidupan kita di masa depan nanti. Saudara, acap kali dalam perjalanan kehidupan kita sengaja dituntun untuk masuk dalam awan gelap dan lembah kekelaman. Situasi dan kondisi yang menurut kita buruk, ternyata dalam situasi seperti itu Allah sengaja membentuk watak kita, pribadi kita. Pembentukan yang Allah kerjakan dalam hidup kita menentukan apa yang Ia inginkan kita lakukan. Dan jika kita tidak menyadari dan memahami pembentukan watak yang Allah kerjakan, sering kita dengan mudah memilih, merancangkan, memutuskan, dan melakukan pekerjaan atau aktivitas yang tidak Allah maksudkan dalam kehidupan kita. Apalagi ketika karunia, talenta, potensi yang kita miliki tidak seimbang dengan peranan yang kita jalani dan lakukan dalam hari-hari kehidupan ini, itu memang dapat membuat kita menjadi frustrasi. Saudara, hal ini juga terjadi bagi kehidupan Yusuf. Semua tahu tentang cerita Yusuf. Kemungkinan saja Yusuf menjadi heran dengan realita kehidupan yang ia alami. Dalam sebuah visi yang ia terima dari Allah, ia bermimpi bahwa ketika ia bersama-sama saudaranya di ladang mengikat gandum, lalu kemudian berkas gandum Yusuf itu tegak berdiri, sementara berkas gandum saudara-saudaranya mengelilingi berkas gandum Yusuf dan sujud menyembah. Kemudian ia bermimpi lagi matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembahnya. Bukankah itu suatu mimpi yang indah? Gandum itu bicara tentang kelimpahan makanan, dan matahari, bulan, dan bintang bicara tentang kekuasaan, kedudukan, kehormatan yang tinggi bagi Yusuf. Tetapi justru yang terjadi adalah ia dibenci oleh saudara-saudaranya sendiri, dan ia dibuang oleh saudara-saudaranya di dalam sumur, dijual sebagai budak belian. Saudara tahu budak itu tidak memiliki hak apapun untuk bicara. Dan sebagai budak belian ia harus berjalan kaki dari tanah Kanan, tepatnya dari Samaria, Israel sampai ke Mesir. Tidak dijelaskan secara detail jaraknya, tetapi kira-kira 200 mil titik terdekat. Tetapi kalau sampai di istana Firaun itu menempuh kira-kira hampir 400 mil. Sampai di sana ia menjadi budak, difitnah, dipenjara, dilupakan. 13 tahun menjalani hal-hal buruk dalam hidupnya. Pertanyaannya begini saudara, apakah Yusuf komplain kepada Allah yang memberikan mimpi itu kepadanya? Tidak sama sekali. Ia tetap dengan tenang menjalani hal buruk yang ia alami. Bapak Ibu, saya pastikan bahwa Yusuf memegang teguh perjanjian berkat yang Allah ikatkan dengan leluhurnya Abraham, Ishak, dan ayahnya Yakub. Saudara, beberapa di antara saudara yang percaya bahwa janji Tuhan itu murni, ya dan amin. Hari ini saya mau katakan firman Allah berkata, adapun jalan Allah itu sempurna dan janji Tuhan itu murni. Ia menjadi perisai bagi setiap orang yang berlindung padanya. Oleh sebab itu perlu sekali kita memahami setiap pembentukan yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Dan dalam setiap pembentukan itu menyangkut
juga pembentukan harga diri kita, saudaraku. Karena seringkali orang tidak lulus dalam ujian harga diri. Oleh sebab itu, jika kita mau menjadi orang yang diangkat Tuhan, maka sebagai seorang yang dipersiapkan untuk menjadi leaders, Anda harus mengalami fase-fase ketika tidak disukai oleh orang terdekat. Anda bisa saja dibuang dari keluarga, tidak diterima, Anda dijual nama baikmu, dijelekin reputasimu di mata orang, Anda itu dianggap buruk secara fisik, Anda letih lesu karena perjalanan panjang yang harus Anda tempuh dengan hal-hal buruk yang Anda harus alami. Anda tidak punya hak untuk bicara, Anda difitnah, Anda dipenjara barangkali, dan Anda mungkin juga dilupakan. Saudara belajar dari 13 tahun pembentukan karakter dan watak Yusuf melalui segala hal-hal buruk yang ia alami. Kita dapat melihat bahwa dalam usia ke-30 tahun Allah mengangkat Yusuf menjadi pemimpin tertinggi dalam pemerintahan sesudah Firaun yang menjadi raja Mesir. Saudara, yang berkati oleh Tuhan, hari-hari ini mungkin Anda gagal. Tapi saya mau katakan, jangan pernah takut dengan pelbagai kegagalan yang saudara alami. Karena kegagalan itu artinya terus mencoba. Kegagalan itu artinya menemukan diri kita yang sesungguhnya. Kegagalan itu menjadikan kita individu yang lebih disiplin. Suatu ujian hidup. Kegagalan itu menjadi motivator untuk maju. Kegagalan itu menghilangkan hal-hal yang tidak perlu melengket dalam hidup saudara. Kegagalan juga merupakan indikator. Dan kata orang, kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Bapak Ibu, Ayub 42 ayat 2 mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup atau Allah sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Malam ini pastikan bahwa hidup saudara ada di dalam genggaman Tuhan, ada di dalam rencana Tuhan yang indah bagi saudara. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya. Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihinya. Haleluya. Saudara, mungkin saudara tahu tentang Abraham Lincoln. Sejarah mencatat dia memimpin bangsanya keluar dari perang saudara Amerika, mempertahankan persatuan bangsa dan menghapuskan perbudakan. Abraham Lincoln sendiri sebelum menduduki sebagai orang nomor 1 di Amerika, ternyata melalui pengalaman-pengalaman buruk yang ia alami. Tahun 1831 ia bangkrut dari usahanya. 1832 kalah dalam pemilihan anggota dewan. 1833 kebangkrutan yang sangat parah. 1834 terpilih menjadi anggota DPR. Kemudian 1836 mengalami tekanan mental karena istrinya meninggal di tahun 1835. 1837 kalah dalam kontes pidato. 1846 gagal dalam pemilihan Kongres Amerika Serikat. 1848 maju lagi dalam pemilihan Kongres tapi gagal. 1855 maju dalam calon senat AS, gagal juga. 1858 maju dalam calon senat, hasilnya gagal lagi. 1860 terpilih menjadi presiden Amerika. Lalu kemudian pada 1861 4 Februari Lincoln disumpah menjadi presiden Amerika. Saudara, Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Abraham Lincoln adalah orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam perjalanan karirnya. Malam ini saya tutup dengan mau mengatakan hal ini. Jadilah diri sendiri, jadilah positif, jadilah gigih, jadilah jujur, jadilah unggul, jadilah positif, jadilah fokus, jadilah antusias, jadilah orang yang beroptimis, beriman, efektif, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dapat dipercaya, sabar, setia, dapat diandalkan, gigih, taat, kuat. Dan jadilah orang yang senantiasa bersyukur. Jangan takut, sebab Tuhan menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab Tuhan Allahmu akan terus meneguhkan dan menolong engkau. Dia akan memegang engkau dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Kami Healing Harmony undur diri. Saya James Tuhumuri menyampaikan salam kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, amin. Itulah kesukaan
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.